seorang laki-laki yang tiba-tiba duduk hanya 10 cm dari dia. Dia pun terkejut. Nah, ternyata laki-laki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gina Kumala dari SD Al Amanah. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Arendana. Penulisnya adalah Dewi Arumsari dan penerbitnya adalah CV Noken Studio Nusantara. Tebal bukunya 193 halaman. Kali ini saya mereview buku tersebut dengan teknik review buku AI. Alasan saya memilih buku ini karena penulis dan penerbitnya itu adalah teman saya semasa kuliah. Nah, isi yang menarik dari buku ini yaitu buku ini bercerita tentang 3 orang bersaudara yang namanya unik ya. Yang pertama Arendana Sakibar, yang kedua Arendana Liraga, dan yang ketiga Arendana Taksunyi atau Aren. Nah, kisah bermula dari Aren yang harus pergi ke Jepang untuk tinggal bersama kedua kakaknya itu. Namun, sampai di Jepang, Aren sama sekali tidak antusias. Dia pun merasakannya gitu, mengapa dia tidak bisa antusias ini. Dan ternyata ini dikarenakan hubungan ketiga Arendana ini yang memang ada masalah ya, atau tidak terlalu baik. Lalu mengapa Aren harus ke Jepang? Nah, di bab selanjutnya itu baru diceritakan alasan mengapa Aren ke Jepang. Nah, diceritakan bahwa Aren itu harus segera menyelesaikan kuliahnya. Nah, akhirnya pada suatu ketika nih Aren selesai itu sidang skripsi, namanya udah sidang skripsi ya. Senang kan ketika yang lain foto-foto, selfie untuk merayakan kelulusan mereka, Aren memilih untuk duduk di bawah sebuah pohon sakura yang memang ada di kampusnya, walaupun tidak berbunga ya seperti di Jepang, tapi dia senang duduk di sana. Dan dia pun akhirnya terbawa lamunan di bawah pohon sakura tersebut. Tapi tiba-tiba lamunannya terhenti karena ada seorang laki-laki yang tiba-tiba duduk hanya 10 cm dari dia. Dia pun terkejut. Nah, ternyata laki-laki itu adalah Rai. Rai adalah mahasiswa juga di kampusnya yang memang sudah sejak lama menyukai Aren. Tapi Aren yang tidak mau pacaran itu terang-terangan menolaknya terus-menerus. Tapi di momen tersebut, mungkin karena sudah lulus ya, Rai mengatakan bahwa dia memang tidak berniat pacaran dan ingin serius. Akhirnya dia berkata bahwa dia akan menunggu Aren sampai Aren menganggap dirinya adalah pria yang tepat untuk Aren. Tapi karena risih, Aren pun bergegas pergi. Nah, ketika bergegas pergi, teleponnya berdering. Akhirnya Aren pun mengangkat teleponnya. Ketika diangkat, ternyata telepon itu dari kerabatnya yang bernama Nanda. Nanda mengabarkan bahwa ayahnya Aren yang disebut apa itu terjatuh setelah membeli 1 buah buket bunga untuk Aren, dan akhirnya pingsan, lalu kemudian tidak tertolong lagi dan meninggal. Dari sana Aren kaget dan hampir menjatuhkan HP-nya diambil Rai, dan Rai punlah yang mengantarkan Aren ke rumah. Nah, itulah alasan mengapa Aren akhirnya dibawa oleh kakak-kakaknya untuk tinggal di Jepang. Nah, di Jepang akhirnya segala misteri tentang hubungan ketiga Arendana ini terbuka, dan mereka pun kembali membangun hubungan keluarga yang lebih baik lagi. Itu juga berkat dari ada warisan 4 buah buku dari ayahnya yang bernama apa, yang akhirnya menyatukan mereka kembali menjadi harmonis. Nah, itu cerita yang menariknya, isi cerita yang menarik. Nah, hikmah dari buku ini yaitu dalam sebuah hubungan, baik itu mau pertemanan, apalagi keluarga, kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, komunikasi ini juga termasuk di dalamnya kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Nah, hal ini supaya setiap permasalahan yang muncul itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Nah,
kelebihan dari buku ini adalah buku ini memiliki alur maju mundur atau alur campuran. Jadi biasanya kan alur maju, ini alur campuran. Ini bisa digunakan untuk siswa-siswa yang membutuhkan cerita beralur campuran. Namun buku ini memang belum direkomendasikan untuk anak sekolah dasar karena di dalamnya masih terdapat cerita-cerita yang lebih cocok untuk dinikmati oleh orang dewasa. Demikian review saya kali ini. Sampai jumpa di review saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.